Materi dimensi 3 ini akan kita ulas dulu tentang kubus ya. Nah, kubus ini itu adalah bangun ruang yang dibangun oleh 6 sisi persegi gitu ya. Di sisinya ada persegi. Jadi kalau kita gambar ini ya, kubus. Nah, ini penamaannya seperti apa? Nah, penamaannya itu adalah biasanya dari kiri bawah ya, ABCD itu alas perseginya berputar. Kemudian yang atasnya menyesuaikan E, F, G, H gitu ya. Nah, ini penamaan untuk kubus ABCDFGH. Nah, kubus ABCDFGH ini memiliki rusuk yang panjangnya pasti sama karena dibangun oleh 6 sisi persegi, di mana persegi itu memiliki sisi-sisi yang sama. Sehingga panjang EA, panjang AB, panjang BF itu semuanya rusuknya panjangnya sama. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan panjang dari titik ke titik gitu ya. Yang pertama adalah misalkan kita ingin mencari panjang dari A ke F gitu ya. Bagaimana cara mencari panjang dari A ke F? Berarti kita harus membuat garis hayal tuh, panjang dari A ke F. Nah, kalau misalkan kesulitan dalam mencari panjang A ke F, maka kita ambil salah satu bagian yang bisa mempermudah kita untuk mencari panjang A ke F gitu ya. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu misalkan panjang rusuk dari kubus ABCDEFGH ini adalah 8 cm misalnya. Maka ini semuanya panjang rusuknya adalah 8 cm. Sekarang bagaimana cara mencari A ke F? Berarti kita ambil bagian yang bisa kita hitung supaya lebih mudah cara menghitung panjang dari A ke F. Nah, berarti kita ambil segitiganya adalah segitiga ABF. Maka di sini kita gambar segitiga ABF ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ABF. Berarti di sini A, di sini F, di sini B. Kan ya? Nah, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah panjang AB. AB kan rusuk ya, maka di sini panjang AB adalah 8 cm. Kemudian panjang BF. BF juga rusuk kan? Ini juga sama panjang 8 cm. Terus apa lagi? Segitiga ini kan diambil dari kubus. B ini sudutnya adalah sudut siku. Maka segitiga ABF ini adalah segitiga siku-siku. Dan juga karena panjang sisi tegaknya sama, maka ini segitiga siku-siku sama kaki. Maka untuk mencari panjang AF, kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Maka AF, kan teorema Pythagoras masih ingat ya? AF sama dengan akar dari ya AB kuadrat panjang sisi tegak kuadrat ditambah panjang sisi tegak kuadrat, karena ini sisi miring segitiga siku-siku gitu ya. Jadi AB kuadrat ditambah BF kuadrat gitu ya. Nah, kita masukkan nilainya. Akar dari AB panjangnya berapa? Oh, AB panjangnya 8, berarti di sini 8 kuadrat ditambah BF panjangnya berapa BF? BF juga panjangnya adalah 8. Maka di sini sama dengan BF-nya adalah 8 kuadrat juga. Nah, sekarang kita kuadratkan masing-masing 8-nya. 8 kalau dikuadratkan sama dengan 64 ditambah 8 kuadrat juga sama 64. Maka kalau kita jumlahkan nilainya menjadi akar dari 64 ditambah 64 itu 128. Nah, 128 itu kita sederhanakan berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakarkan. Nah, bisa diakarkan ini berarti akar 128 itu bisa kita ubah menjadi 64 dikali 2. Kenapa harus 64 dikali 2? Karena 64 bisa diakarkan sama dengan 8 gitu ya. Jadi ini sama dengan akar dari ini sama dengan akar dari 64 kan 8 ya. 8 akar 2. Nah, jadi kesimpulannya panjang dari AF itu adalah akar 8 akar 2 cm gitu ya. Nah, ini AF juga dinamakan sebagai diagonal bidang. Ya. Nah, selanjutnya
Contoh yang lain misalkan dari kubus ABCDFGH, saya ingin mencari panjang atau jarak dari E ya, ke C. Berarti kita harus buat garis hayal. Tuh, E ke C. Coba lihat perbedaannya kalau kita mencari A ke F dengan E ke C. Kalau A ke F itu diagonalnya ada di bidang AB, ya, ada di bidang AB, FE. Kalau yang panjang EC itu dia ada di ruang, jadi tembus ke ruang tuh. Kalau ini misalkan sebuah ruangan, garis ini akan tembus ke tengah-tengah ruang, gitu kan ya? Nah, sekarang bagaimana untuk mempermudah mencari panjang EC? Maka kita harus membuat atau mencari bidang yang kita bisa keluarkan sama seperti kita mencari ABF, ya. Apa yang kita perlukan? Nah, coba perhatikan. Nah, ini kan AC, EC kan ya. Bidang hayalnya kan EC berarti ke sini nih, ke AC. Ya kan? Bidang hayalnya ke AC berarti ambil segitiganya adalah EAC. Gitu kan ya? AC ini adalah diagonal bidang. Panjang yang AC ini, diagonal bidang ini pasti sama dengan AF. Karena dia dibangun oleh sisi rusuk 8 dengan 8. Itu kan ya? Maka kita keluarkan yang ini untuk mencari EC, gitu ya. Berarti kita buat segitiga lagi di sini. Ya. Ini segitiga E, ini A, ini C. Yang sudah diketahui yang mana? Yang sudah diketahui adalah panjang AE. Ini panjang AE adalah panjang rusuk, sehingga di sini sama dengan 8 cm. Gitu kan ya? Kemudian panjang AC. AC ini, nah coba perhatikan. AC ini kan diagonal bidang. Diagonal bidang ini sama dengan AF, gitu kan panjangnya. Karena ini sisinya pasti sama 8 kan? Maka kita bisa ambil dari sini. Tadi panjang diagonal bidangnya itu adalah HF sama dengan 8 akar 2. Maka AC itu panjangnya sama dengan AF. Gitu kan? Jadi di sini sama dengan 8 akar 2 cm. Kemudian sudut A ini karena berasal dari kubus, maka sudut A-nya adalah siku-siku. Maka kita punya sekarang segitiga siku-siku A, E, C. Di siku-siku di A. Nah, setelah itu baru kita cari panjang EC menggunakan teorema Pitagoras lagi. Gitu kan ya? Maka di sini EC gitu kan, sama dengan akar dari, berarti ini AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Kan ya? Maka ini kita masukkan nilainya. AE sama dengan 8 dikuadratkan ditambah AC itu 8 akar 2. Kita buat kurung dulu. 8 akar 2 dikuadratkan. Setelah itu baru kita hitung. Kita kuadratkan semuanya. 8 dikuadratkan itu 64. Ditambah, nah ini 8 akar 2 dikuadratkan. 8-nya dikuadratkan, akar 2-nya dikuadratkan. 8 dikuadratkan itu sama dengan 64. Akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 2. Jadi 2 dikali 64 sama dengan 128. Atau lebih mudah aja bisa lihat ke sini. Tuh. Kalau ini dikembalikan lagi ke akar itu akan sama dengan 128. Maka 8 akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 128. Gitu ya. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya menjadi akar dari 192. Nah, akar 192 ini adalah berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakarkan. Oh, ternyata setelah kita cari itu adalah 64 dikalikan 3. Nah, karena 64 bisa diakarkan kan? Maka hasil akhirnya 64 itu akarnya adalah 8, yang di dalam akar tetap 3. Sehingga kesimpulannya panjang dari EC itu adalah 8 akar 3. Nah, EC itu apa? EC ini karena ada di ruang, maka EC ini dinamakan diagonal ruang. Nah, jadi untuk yang sekarang kita baru membahas tentang jarak antara titik diagonal, jarak antara titik yang dibangun dari diagonal bidang dan diagonal ruang. Baik, untuk tugasnya nanti saya akan berikan selanjutnya. Terima kasih.